Masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu. Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, kiranya kebenaran-Mu akan menuntun kami dan jadi pedoman bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam sukacita. Hari ini kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Yudas 1 ayatnya yang ke-14 sampai ke-16. Yudas 1 ayatnya yang ke-14 sampai ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dari nats firman ini, Tuhan kembali mengingatkan kita untuk selalu waspada. Waspada terhadap orang-orang fasik. Ya saudara, waspadalah terhadap orang-orang fasik yang menyamar sebagai guru atau nabi palsu saudara. Maka dari itu, dalam perikop ini, Tuhan menegaskan hukuman atas guru-guru palsu, yakni penista Tuhan. Saudaraku, Henok, anak Yared, keturunan Adam adalah tokoh Alkitab yang tidak mengalami kematian fisik saudara. Satu tokoh lainnya, yang barangkali juga saudara ingat, yakni Nabi Elia. Dalam Kejadian 5, tertulis Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tak ada lagi.
sebab ia telah diangkat oleh Allah. Perhatikan saudaraku, Henokh diangkat Allah karena hidupnya bergaul dengan Allah. Karena Henokh hidup dalam persekutuan atau hidup akrab dengan Allah. Dalam perjanjian baru di kitab Yudas yang baru kita baca bersama-sama, justru Henokhlah yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengintip isi hati Tuhan dan bernubuat tentang Tuhan dan beribu-ribu pasukan Tuhan yang akan menghakimi kumpulan orang fasik. Pembalasan Tuhan atas orang-orang fasik yang mencemooh Allah dan menodai ajarannya. Mereka yang menyalahgunakan kasih karunia Allah demi hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini firman yang pasti digenapi saudaraku. Pasti digenapi. Saudaraku, firman Tuhan sangat jelas menjabarkan karakter orang-orang fasik, sekutu iblis ini saudara. Jika kita simak ayat 16 disebutkan, mereka itu orang-orang yang menggerutuk dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Perhatikan saudara, orang fasik yang dimaksud tampak dari perbuatan dan ucapannya. Perbuatan dan ucapannya saudaraku. Orang-orang yang selalu mengeluh dan menggerutu. Saudaraku, episode 1 sebelumnya saya telah ingatkan bahwa sukacita orang Kristen tidak boleh bergantung keadaan saudara. Di tengah kekurangan dan kelimpahan, kita senantiasa harus selalu bersyukur saudara. Harus selalu bersyukur. Saya mengerti di masa-masa sulit seperti ini, kita semua dihadapkan pada pencobaan-pencobaan yang menguji iman kita, yang menguji karakter kita. Namun ingatlah saudara, firman Tuhan di Korintus berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan saudaraku, semua yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi kekuatan kita. Selama kita bergantung kepada Tuhan, kita berserah padanya, Tuhan Yesus pasti memberikan jalan keluar. Perhatikan saudara, selama kita mencari wajah Tuhan dan kita mencari wajahnya senantiasa, semua problema yang kita hadapi pasti ada solusinya. Pasti diberikan jalan keluar. Ini adalah sebuah keniscayaan saudaraku, suatu kepastian karena firman Tuhan selalu dan pasti digenapi. Tuhan kita setia. Ia tidak pernah ingkar janji. Tak ada masalah yang tak bisa diatasinya saudaraku. Tuhan kita hebat, kuat, dan dahsyat berkuasa di bumi di surga. Barangkali saudara menghadapi persoalan rumah tangga, persoalan di perkuliahan, di sekolah, lingkup kerja perkantoran, krisis ekonomi, atau bahkan sakit penyakit kelemahan tubuh. Apapun itu semua permasalahan saudaraku, hendaklah itu justru membuat kita semakin berpegang teguh pada firman-Nya. Jangan justru kita menggerutu, mengeluh, mengasihani diri sendiri, dan sebagainya. Jika demikian, kita tak ubahnya sama dengan karakter orang fasik saudara. Orang yang telah ditetapkan dan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Perhatikan saudara, bahwa tak sedikit masalah ataupun pencobaan yang kita hadapi akibat pilihan hidup kita yang salah saat kita tersesat, tatkala kita jatuh dalam dosa. Karena hawa nafsu kita saudara, sehingga ada konsekuensi yang harus kita tanggung dan kita hadapi. Tapi ingatlah saudara, selagi ada waktu, bertobatlah. Bertobatlah saudaraku. Selagi masih ada nafas kehidupan, kembalilah kepada Bapa. Tuhan berseru, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Haleluya. Dari sini kita mengerti saudara, betapa baiknya Tuhan dan setia Allah kita. Tidak ada kata terlambat untuk kembali kepadanya, kembali ke pangkuan Bapa.
Berikutnya saudaraku, firman Tuhan mengungkapkan karakter orang fasik dinilai dari ucapan dan perkataannya. Mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Perkataan yang bukan-bukan, yang dimaksud adalah perkataan yang dibuat-buat saudara, penuh kebohongan, tipu muslihat, tidak jujur. Waspadalah saudaraku, jangan sampai kesulitan yang kita hadapi dan keadaan sukar atau apapun itu, dan dengan alasan apapun itu, mengubah karakter kita layaknya yang dimaksud. Tidak perlu berbohong, tidak perlu menipu untuk mendapatkan apa yang saudara inginkan. Karena justru bukan keuntunganlah yang saudara raih, melainkan pembalasan Tuhan apabila harinya tiba nanti. Selanjutnya disebutkan, menjilat orang untuk mendapat keuntungan diri sendiri saudara. Tentu ini berbeda dengan memuji seseorang saudara. Tak ada salahnya bila pujian diutarakan, diungkapkan atas keberhasilan, atas kekaguman kita terhadap seseorang. Namun yang dimaksud jelas dalam perikop ini adalah menjilat seseorang adalah memanfaatkan orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Rela melakukan apa saja termasuk kompromi untuk orang lain demi diri sendiri, keuntungan dirinya sendiri. Ini jelas tidak diperbolehkan. Perhatikan saudara, fokusnya justru orang lain, bukan Tuhan. Melakukan apapun untuk orang lain agar apa yang diingini untuk diri sendiri terwujud atau terpenuhi. Artinya, menjadi hamba manusia saudara, hamba manusia, hamba dosa. Ingat saudaraku, kita sudah ditebus Kristus Yesus. Kita tidak lagi hamba manusia, kita tidak lagi hamba dosa, melainkan hamba Tuhan. Bahkan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Saudaraku, karakter anak Tuhan jelas berbeda dengan karakter orang-orang fasik. Firman Tuhan di Filipi membeberkan dengan detail karakter anak-anak Tuhan dalam perbuatan maupun ucapannya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara, mari kita jujur terhadap diri kita sendiri. Apakah kita telah mengaplikasikan karakter anak-anak Tuhan yang dimaksud dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau justru respon dan karakter kita tak ubahnya orang-orang fasik yang akan menerima pembalasan Tuhan dan hukuman dari Tuhan pada waktunya? Hanya saudara yang bisa menjawabnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, atas kasih karunia-Mu yang begitu indah dalam hidup kami setiap harinya Tuhan. Hari ini Bapa yang baik, kami belajar untuk mewaspadai karakter hidup orang-orang fasik, agar kami bisa mentransformasi diri kami, agar kami tak sama dengan karakter orang-orang fasik yang hidupnya kerap kali menggerutu, kerap kali mengeluh, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Tentu saja Bapa, ini adalah proses Tuhan. Ini adalah proses dari kami mengerjakan keselamatan kami. Kekuatan dari Tuhanlah yang memampukan kami untuk bisa masuk dalam perkenanan Bapa. Bapa yang baik, secara khusus pada hari ini hamba mau berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan saat teduh ini. Hamba berdoa buat pekerjaan mereka Tuhan. Kiranya pekerjaan mereka dibuat berhasil, sukses dan beruntung Bapa. Apapun profesi, apapun mata pencarian anak-anak-Mu Tuhan, ku percaya Bapa, ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka akan selalu keluar lebih dari pemenang. Hamba mau berdoa buat mereka yang merindukan jodoh Tuhan. Kiranya jodoh bagi anak-anak Tuhan adalah jodoh yang baik dan jodoh yang sesuai sebagaimana yang Bapa inginkan Tuhan. Aku berdoa buat mereka yang merasakan sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang saat ini mereka rasakan, apapun yang saat ini mereka gumulkan, mereka akan terima kepulihan dan kesembuhan dari Bapa, Tuhan Yesus sendiri. Tabib di atas segala tabib, mentahirkan segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh di dalam nama Yesus.
Bagi mereka Tuhan yang merindukan keturunan, keluarga-keluarga yang belum mendapatkan keturunan, hamba percaya Tuhan apabila mereka bersungguh-sungguh berharap dan meminta kepadamu di dalam kerendahan hati, Engkau akan memenuhi permintaan mereka Bapa. Hamba berdoa buat mereka yang merindukan pekerjaan Tuhan, yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan belakangan ini di masa-masa sukar seperti ini. Aku percaya mereka akan mendapatkan profesi yang langsung dari Tuhan. Kau akan bukakan jalan, Kau akan bukakan lowongan-lowongan pekerjaan untuk mereka Bapa. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat mereka yang masih menyimpan kepahitan, yang masih menyimpan rasa sakit hati, kebencian terhadap sesama saudaranya atau terhadap orang lain sekalipun Bapa. Kami percaya mereka bisa melepaskan pengampunan yang dari Bapa, sebagaimana Bapa telah mengampuni kami. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk mereka yang sakit COVID-19. Apapun yang mereka rasakan, apapun yang mereka gumulkan saat ini. Untuk mereka yang sakit COVID-19, Engkau akan sembuhkan Tuhan. Mereka yang berseru-seru padamu Tuhan, Engkau akan berikan pertolongan-Mu segera Tuhan. Berikan keberanian buat anak-anak Tuhan yang bekerja dalam tenaga medis, agar berikan yang terbaik untuk mereka yang membutuhkan pertolongan, bantuan. Bapa yang baik, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara kami ini dimenangkan Tuhan. Nama-Mu ditinggikan di bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa umat-Mu yang berpaling dari jalan-jalan yang jahat dan berseru minta pertolongan-Mu Tuhan, Engkau akan tolong Bapa. Apapun kesulitan yang ada di bangsa ini, Engkau akan berikan jalan keluar Tuhan melalui hikmat-Mu yang Kau berikan kepada pemimpin-pemimpin kami di bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami mau doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin saudaraku. Saudaraku, kita sudah berdoa. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima bersama-sama hari ini bisa menguatkan kita, bisa meneguhkan iman kita. Tetaplah berpegang teguh pada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, selalu dan senantiasa menyertai umatnya. Haleluya. Amin.